Mulai. Mulai. Assalamualaikum. Saya Guru SMA Negeri 2 Bogor. Kencengin suaranya. Fungsi mengajarkan tentang sosiologi. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai interaksi sosial. Pada hakikatnya, interaksi sosial adalah interaksi sosial hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Yang kedua, dalam hubungan tersebut individu atau kelompok bekerja sama, berkonflik, melakukan interaksi baik formal maupun informal, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, dalam interaksi sosial adalah salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Itu pada hakikatnya daripada interaksi sosial. Kemudian ada syarat di dalam terjadinya interaksi. Menurut Syorejono Sukamto, interaksi sosial tidak mungkin tanpa ada kontak sosial dan komunikasi. Maka itulah ada interaksi itu syaratnya ada kontak, ada komunikasi. Tuh. Kemudian kontak sosial adalah kata kontak diturunkan dari bahasa Latin kam yang berarti bersama-sama dan trigger yang berarti menyentuh. Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Kontak sosial positif mengarah pada kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah kepada pertentangan atau konflik. Konflik sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi ketika para peserta interaksi bertatap muka secara langsung. Sementara itu, kontak sekunder terjadi ketika interaksi berlangsung melalui pelantara atau media. Kemudian, komunikasi. Komunikasi itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami 5 unsur pokok dalam komunikasi. Komunikator yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Komunikan yaitu pihak yang menerima pesan. Pesan yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Media yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Efek yaitu perubahan yang diharapkan. Nah, adapun di dalam faktor-faktor pendorong interaksi itu adalah ada pertama imitasi, di mana imitasi dapat tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk, misalnya gaya bicara, tingkah laku, adat, dan kebiasaan, pola pikir, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan seseorang. Nah, itu imitasi. Jadi intinya imitasi itu meniru. Yang kedua adalah sugesti, ya. Masih termasuk faktor. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Sugesti bisa muncul ketika si penerima sugesti tidak dapat berpikir rasional. Ia akan langsung menerima segala anjuran atau nasihat yang diberikan dan meyakini kebenarannya. Itu sugesti. Kemudian, pada umumnya, sugesti berasal dari hal-hal berikut. Orang yang berwibawa, karismatika, atau memiliki pengaruh yang kuat terhadap penerima sugesti. Orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari penerima sugesti. Kelompok mayoritas dapat minoritas, reklame, atau iklan di media massa. Itu masuk kepada sugesti. Berikutnya adalah identifikasi. Identifikasi adalah merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Seperti contoh, meniru secara keseluruhan. Dia mengidolakan adalah Michael Jackson. Nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki pelek ditirunya dan adalah dijadikan ingin sama. Itu namanya identifikasi. Berikutnya adalah simpati. Simpati merupakan kondisi keterkaitan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan atau dirasakan orang lain. Itu simpati.
Berikutnya adalah empati. Empati adalah merupakan simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik jiwa seseorang. Contohnya, ada suatu kebanjiran, dia langsung adalah membantunya. Itu adalah kalau empati itu beda dengan simpati. Simpati hanya meniru, empati itu ada tindakannya. Itu masih pada faktor. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada bentuk-bentuk interaksi. Interaksi di sini ada dua, ya, yaitu yang pertama, interaksi berlangsung dalam dua jenis proses, yaitu proses asosiatif, mengarah kepada persatuan atau integrasi. Yang kedua, proses disosiatif yang disebut juga proses oposisi, secara melawan seseorang atau sekelompok orang demi meraih tujuan tertentu. Jadi di sini adalah ada dua bentuk, ya. Nah, proses sosialisasi bersifat asosiatif itu adalah pertama kerjasama, di mana kerjasama itu mendefinisikan sebagai usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Itu namanya kerjasama. Lalu berikutnya akomodasi. Akomodasi memiliki dua pengertian, yaitu sebagai keadaan dan sebagai proses. Akomodasi sebagai keadaan mengacu pada keseimbangan interaksi antar individu atau antar kelompok berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Akomodasi sebagai proses mengacu pada usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan agar tercipta keseimbangan. Itu adalah akomodasi. Berikutnya adalah asimilasi. Asimilasi itu adalah merupakan usaha mengurangi perbedaan antara individu atau kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Apabila dua kelompok melakukan asimilasi, maka batas-batas antar kelompok akan hilang dan keduanya melebur menjadi satu yang baru. Itu namanya asimilasi. Kemudian ada akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan dua budaya yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Seperti kalau asimilasi melebur menjadi satu, sementara akulturasi tidak, sifat keasliannya adalah masih ada. Itu adalah yang dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Itu adalah akulturasi. Kemudian proses sosialisasi bersifat disosiatif adalah pertentangan, di mana yang pertama sekali ada yang masuk pada proses yang bersifat disosiatif adalah persaingan. Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu, anak-anak. Salah satu ciri daripada persaingan adalah perjuangan yang dilakukan secara damai dan positif, ya. Nah, persaingan selalu menjunjung tinggi batasan dan aturan. Itu masih kepada proses sosialisasi, proses interaksi yang bersifat disosiatif. Yang kedua, anak-anak, kontravensi. Pada hakikatnya merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ditandai dengan ketidakpuasan seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, dan keraguan-raguan terhadap kepribadian seseorang. Kontravensi cenderung bersifat rahasia, anak-anak. Perang dingin, contohnya, merupakan salah satu di antara tujuan membuat lawan tidak tenang atau resah. Dalam hal ini, lawan tidak diserang secara fisik, tetapi psikologis. Kemudian, pertentangan, ya, masih dalam bentuk interaksi disosiatif, yaitu masuk kepada juga pertentangan. Pertentangan atau konflik adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Biasanya konflik disertai dengan ancaman atau kekerasan. Itu adalah pertentangan, masih masuk kepada disosiatif. Nah, anak-anak, semuanya ini adalah termasuk pada intinya bentuk interaksi itu ada dua, ada disosiatif, ada asosiatif. Sekian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.